PA dari saudari Feby Fitriani Karina. Feby Fitriani Karina ini akan mempresentasikan judul TA-nya adalah penerapan metode MFCC dan backpropagation untuk pengenalan suara kicauan kakatua dalam penentuan jantan dan betina. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, nanti Feby 15 menit ya, jangan terlalu lama. Jadi sudah ada demonya 15 menit, nanti selanjutnya sesi tanya jawab. Sudah siap ya? Sudah siap. Ya, baik, silakan Feby untuk mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yulia, Pemilda, serta Bu Irma yang telah hadir di sidang akhir ini. Pertama-tama saya langsung mulai aja. Yang pertama, latar belakang, dimulai aja. Latar belakangnya, teknologi pengenalan suara dapat diimplementasikan dalam mengenali jenis suara manusia, hewan, dan benda. Suara hewan yang dipilih adalah suara kicauan burung kakatua. Suara kicauan burung tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah burung itu jantan atau betina. Burung kakatua termasuk burung yang monomorfik atau seksual dimorfisme, yang berarti antara jantan dan betinanya memiliki kesamaan dan sulit untuk dibedakan jika hanya dengan indera penglihatan. Pada penelitian ini dirancang perangkat lunak untuk sistem pengenalan jantan dan betina dari burung kakatua menggunakan metode MFCC dan backpropagation. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses ekstraksi ciri suara menggunakan metode MFCC. Yang kedua, bagaimana cara mengenali pola suara menjadi kata dengan metode jaringan syarat tiruan atau JST. Dengan model yang digunakan adalah backpropagation. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan informasi jenis jantan atau betina dari burung kakatua tersebut. Tujuannya adalah mengekstraksi ciri dari kicauan burung kakatua dengan menerapkan metode MFCC dan mengidentifikasi jenis kicauan tersebut dengan metode backpropagation. Untuk mengidentifikasi jenis kicauan tersebut, dibutuhkan perhitungan nilai error untuk mengurangi tingkat kesalahan dengan cukup baik. Sehingga metode MFCC dan backpropagation ini dapat menghasilkan jenis identifikasi yang akurat dalam menentukan apakah kicauan tersebut kicauan jantan atau betina. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi orang awam untuk mengetahui jenis dari burung kakatua. Ruang lingkupnya yang pertama ada data masukan berupa sinyal burung kakatua, yang kedua pengenalan jenis jantan dan betina menggunakan metode JST model backpropagation, yang ketiga suara yang dikenali berekstensi WAV, yang keempat durasi suara yang digunakan adalah 1 detik, yang kelima dataset diambil dari situs web SoundSnap Textcocato. Yang keenam, data uji diambil dari aplikasi Android dengan nama aplikasi Cocato Bird Sound. Yang ketujuh, burung kakatua yang diambil adalah jenis burung kakatua jambul kuning dengan nama ilmiah kakatua sulfur atau yang disebut kakatua jambul kuning. Suara kicauan yang ke-8, suara kicauan merupakan suara kicauan burung kakatua dengan template berkicau tanpa mengeluarkan sebuah kata ataupun kalimat. Maksud di sini tuh kicauan burung biasa, seperti itu. Yang ke-9, tampilan user interface yang digunakan berbasis desktop. Suara memiliki frekuensi sampling 16.000. Selanjutnya, ini tinjauan pustakanya, ada dari Ibu Yulia, Bu Andriana, serta Permatasari 2017, ada Jamal dan Cokro, lalu ada Setiawan, ada Doanda, ada Ezar, Budiman, Susanto, Suroso, Camidi, dan Baskoro. Tinjauan pustaka ini berisikan paper-paper yang berhubungan dengan judul yang
telah saya ambil atau penelitian yang telah saya lakukan. Kerangka berpikirnya, pertama masalahnya sulit menentukan jenis jantan atau betina dari sebuah burung kakatua. Solusinya membuat aplikasi pendeteksi jenis jantan dan betina dari burung. Pengelolaan datanya suara kicauan burung kakatua dengan format WAV diolah dengan metode MFCC dan backpropagation. Hasilnya jenis suara jantan dan betina teridentifikasi dengan tepat. Analisis hasilnya tingkat akurasi dari beberapa perulangan berdasarkan iterasi. Perancangan sistemnya, yang pertama user mengambil file WAV, lalu diproses MFCC terlebih dahulu untuk mengekstraksi cirinya, lalu mengeluarkan output, MFCC mengeluarkan output berupa CSP, lalu CSP ini diproses dengan metode backpropagation. Lalu keluaran dari backpropagation itu masuk ke sistem lagi, lalu teridentifikasi jantan atau betina. Block diagramnya, inputannya sinyal suara atau WAV, lalu diproses MFCC hasil capstrumnya dimasukkan ke dalam CSP, lalu hasil CSP-nya itu diproses oleh metode backpropagation. Nah, setelah itu, input dari program testingnya MFCC, lalu sama keluarannya CSP. Setelah itu, masuk metode pencocokan, lalu menggunakan metode backpropagation. Outputnya identifikasi jenis jantan atau betina. Flowchart utamanya, yang pertama mulai, lalu inputannya suara WAV, lalu diproses MFCC, lalu selanjutnya backpropagation, lalu muncul hasil klasifikasi. Untuk flowchart MFCC, yang pertama ada inputannya suara WAV, lalu diproses DC removal yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa komponen sinyal arus DC untuk mendapatkan hasil normalisasi dari data suara yang masuk. Lalu masuk ke proses pre-emphasize, yaitu proses mempertahankan beberapa frekuensi tinggi yang terdapat pada sebuah spektrum yang umumnya tereliminasi pada saat proses produksi suara. Lalu selanjutnya ada frame blocking, yaitu yang berfungsi untuk memilih data yang akan diproses dalam pengenalan suara untuk mempercepat proses FFT. Selanjutnya ada windowing. Windowing itu kan tadi sebelumnya di frame blocking itu dia dipotong-potong. Nah, biasanya efek ini akan menyebabkan sinyal menjadi discontinue atau selesai. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran spektral, maka hasil proses framing harus melakukan proses windowing. Lalu ada FFT. FFT itu mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Lalu selanjutnya ada mel frequency warping yang bertujuan untuk mengetahui ukuran energi dari frekuensi band tertentu dalam sinyal suara. Lalu yang terakhir ada DCT atau discrete Gaussian transform yang bertujuan mendekorelasikan mel spektrum sehingga dapat menghasilkan representasi yang baik dalam properti spektral lokal. Lalu yang terakhir ada nilai MFCC yang berupa nilai-nilai koefisien yang telah ditentukan di proses-proses sebelumnya. Lalu selanjutnya hasil MFCC dimasukkan ke dalam file CSP. Selesai proses dari MFCC, lalu masuk ke flowchart pelatihan backpropagation. Di backpropagation ada dua proses. Yang pertama proses pelatihan dan juga proses pengujian. Untuk proses pelatihan, prosesnya itu inputannya hasil MFCC yang dalam bentuk CSP, lalu inisialisasi parameter. Inisialisasi parameter itu termasuk ke jumlah inputnya berapa, jumlah outputnya berapa, lalu iterasi yang batasannya berapa, seperti itu. Lalu masuk epoch pertama. Epoch pertama dengan data pertama, lalu diproses dengan propagasi maju. Propagasi maju itu
prosesnya dia menghitung neuron hidden terlebih dahulu, lalu hidden output. Setelah itu muncul output pertama, lalu balik lagi ke propagasi mundur. Kalau propagasi mundur itu prosesnya dari perhitungan hidden terlebih dahulu, jadi balik lagi dari hidden lalu ke input seperti itu. Lalu setelah itu kan bobotnya sudah berubah. Perubahan bobot lalu masuk ke epoch yang kedua. Epoch yang kedua dengan data yang kedua apakah epoch masih di bawah maksimal epoch, kalau misalnya tidak terus berulang, kalau misalnya iya maka muncul bobot baru atau bobot yang telah dilatih, bobot terbaru, bobot terbaik. Seperti itu. Lalu flowchart pengujian. Kalau flowchart pengujian itu hanya propagasi maju saja, yang dimana inputannya itu satu data MFCC, lalu masuk ke penjumlahan nilai neuron hidden, lalu perhitungan fungsi aktivasi, lalu penjumlahan nilai pada neuron output, lalu perhitungan fungsi aktivasi, lalu muncul hasil identifikasinya. Kenapa proses pengujian lebih sedikit? Karena proses-proses pengenalan polanya sudah dilakukan pada proses pelatihan, seperti itu. Lalu frekuensi sinyal MFCC-nya, kalau untuk jantan di kisaran 2000 Hz sampai 6000 Hz, sedangkan untuk frekuensi sinyal suara betina di kisaran 3000 Hz sampai 6000 Hz. Kenapa seperti itu? Karena suara jantan itu lebih halus daripada suara betina. Suara betina itu disebutnya suara yang cempreng seperti itu, makanya kisaran angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan suara jantan. Bisa dilihat di sini, kalau untuk suara jantan itu dia mulai nyalanya dari angka 2000. Nah, sedangkan ini di angka 3000. Seperti itu. Lalu masuk ke pengujian. Di pengujian, saya melakukan pengujian dari iterasi ke-50 sampai ke iterasi ke-200. Dan untuk iterasi yang terbaik itu tetap ada di iterasi ke-130. Dengan akurasi rata-ratanya senilai 75%. Baby, waktunya 2 menit lagi ya. Oh, iya, Bu. Ini hasil pengujiannya yang tertinggi ada di 130 dengan akurasi 75% dengan MSE-nya 0,049143. Kesimpulannya, untuk hasil perbedaan frekuensi sinyal antara jantan dan betina adalah frekuensi untuk sinyal jantan adalah di kisaran 2000 sampai 6000 Hz, sedangkan frekuensi sinyal suara betina adalah kisaran 3000 sampai 6000 Hz. Penggunaan jumlah iterasi mempengaruhi tingkat akurasi sistem. Semakin banyak penggunaan jumlah iterasi, maka tidak selalu menghasilkan akurasi yang baik. Yang ketiga, pada penelitian ini, penggunaan jumlah iterasi optimal terletak pada 130 iterasi dengan tingkat akurasi 75% dengan nilai MSE 0,49143. Lalu kesimpulan yang selanjutnya, penggunaan jumlah data yang terlalu sedikit sangat mempengaruhi nilai akurasi. Semakin dikit dataset yang ada, maka semakin kecil juga nilai akurasi yang terdapat pada sistem. Yang terakhir, penelitian ini juga berhasil membangun aplikasi pengenalan suara kakatua untuk menentukan jenis suara tersebut dengan menggunakan metode MFCC dan juga backpropagation. Proses yang bisa menambah besar tingkat akurasi adalah nilai bobot atau besarnya nilai iterasi yang digunakan. Langsung ke demo aja. Kalau untuk demo seperti ini. Ini muncul amplitude originalnya. Ebi belum di-share deh layarnya. Oh, sebentar. Ini udah ya, Bu? Ya, udah.
Ini untuk suara jantan terlebih dahulu. Ini sinyal suara originalnya. Lalu ini sinyal setelah dia DC removal. Ini amplitude pre-emphasis-nya. Ini untuk frame blocking-nya. Ini windowing. Dan juga ini ini nilai MSA-nya. Karena untuk jantan itu 1, jadi 1 dikurangi prediksi output. Maka nilai MSA-nya segini. Untuk suara betina. Windowing-nya, FFT-nya, filter band-nya, TCP, lalu yang select. Paling sekian untuk presentasinya, Bu. Baik, sudah selesai ya presentasinya, Feby. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tolong Feby siapkan alat tulisnya ya. Jadi masukan dari Bapak Ibu penguji dicatat ya. Ini juga sudah direkam ya sama Bu Irma ya. Silakan Pak Milda atau Bu Irma untuk memberikan masukan dan apa pertanyaannya. Enggak, Pak Milda dulu. Pak Milda masih di mute. Masih di mute Pak Milda. Pak Milda masih di mute. Speakernya. Iya, katanya bentar, Bu. Oh iya, kedengeran. Pak deket Pak Milda di sana. Iya. Barusan tabnya ini, kepindah. Oh gitu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini berkaitan erat dengan ini ya, dengan suara ya berarti ya. Yep. Saya tadi coba mulai dari atas ke bawah, tapi saya iseng melihat dari kesimpulannya dulu ya di waktu pas membaca gitu. Kalau di kesimpulan itu saya kok agak aneh ya secara bahasa, meskipun di dalamnya itu ada yang membahas masalah. Pertama kesimpulannya nomor 2 dan nomor 4. Ya, nomor 2 dan nomor 4 tuh bagi saya tuh aneh gitu ya. Bagi saya anehnya saya tidak tahu menyusunnya maunya apa gitu ya. Di sini tertulis penggunaan jumlah iterasi mempengaruhi tingkat akurasi sistem. Semakin banyak penggunaan jumlah iterasi, maka tidak selalu menghasilkan akurasi yang baik. Ini ada 2 hal yang menurut saya sih jadi seperti apa namanya? Asalnya saya memperkirakan dengan jumlah iterasi mempengaruhi tingkat akurasi sistem. Biasanya makin banyak iterasi makin baik begitu ya. Tapi di sini bahasanya semakin banyak penggunaan jumlah iterasi maka tidak selalu menghasilkan akurasi yang baik. Jadi kontradiksi ya. Agak aneh gitu menurut saya. Persepsinya tuh tiba-tiba seperti yang plus ke plus gitu, tiba-tiba sekarang jadi plus ke seolah-olah jadi minus gitu ya. Nah, terus nomor 4 juga sama ya. Penggunaan jumlah data yang terlalu sedikit sangat mempengaruhi nilai akurasi. Semakin sedikit dataset yang ada, maka semakin kecil nilai akurasi yang terdapat pada sistem. Dari 2, 3, dan 4, menurut saya
ini kan ngobrol tentang iterasi, dengan akurasi ya, begitu ya. Nah, ini bagaimana kalau di Ramu, kita tidak tahu nih berapa jumlah iterasinya gitu kan. Ini sudah ada di nomor 3. Jumlah yang Anda lakukan itu berapa kan gitu kan ya. Sehingga Anda mengambil kesimpulan itu pada 130 gitu kan ya. Nah, tapi memang ada pencatatan di sana. Itu pun berasal dari tabel Anda kan. Makin tinggi iterasi ternyata tidak menghasilkan akurasi yang baik. Nah, ini meramu kalimatnya saja. Termasuk juga nomor 4 begitu ya. Jumlah data terlalu sedikit. Berapa data Anda gitu kan? Anda tidak cerita di sini berapa sih jumlah data, meskipun ada di dalamnya 90 sekian gitu ya. 90 sekian itu Anda ambilnya kan dari apa namanya? Web ya, dari data web kan. Anda ceritakan bahwa itu terambil dari ini. Meskipun Anda sempat ke mana ke penyayang apa ini binatang kakatua ya, pemelihara lah disebutnya ya. Nah, apakah Anda sempat merekam begitu ya, apa suara-suara kakatua yang tidak termasuk ke dalam data latih ini? Apakah itu juga sudah Anda lakukan? Bisa dijelaskan? Oh, kalau untuk perekaman, Pak, kebetulan waktu pas ke sana tuh lagi rame, jadi suaranya tuh udah sempat direkam, cuman dia tuh banyak noise, Pak, banyak yang teriak-teriaknya, banyak yang itunya, jadi nggak dimasukin ke dalam dataset. Jadi di sana tuh saya cuma nanyanya, apakah benar ini suara jantan, ini suara betina, seperti itu, Pak. Oh, karena mungkin pengambilannya pada saat aktivitas kerja mungkin kali ya, atau memang di di wilayah itu wilayah wisata mungkin, atau bagaimana? Di wilayah wisata, Pak, kalau untuk yang terakhir. Jadi kan validasinya tuh ada 2 kali, yang ke penjual sama yang terakhir itu ke Lembang Pakzunya. Nah, waktu di Lembang Pakzu tuh udah selama 2 kali di kawasan itunya, jadi banyak orang-orang yang datangnya juga gitu. Nggak dikasih tempat buat kita berkomunikasi secara dekat gitunya, Pak. Jadi emang di ruangan yang lega gitu, jadi banyak suara. Jadi ke sana itu hanya mengkonfirmasi betul apakah ini betina atau jantan. Nah, itu dimanfaatkan di mana? Di dalam penelitian Anda, konfirmasi yang dimaksud. Di ini Pak, di pengujian, yang kan pengujiannya terdeteksi jantannya berapa, betinanya berapa, nah dari situ. Itu sudah ada ya. Saya memang cuma browse saja gitu ya. Apakah itu Anda sampaikan bahwa kepastian suara betina jantan itu berdasarkan dari konfirmasi si itu gitu. Memang dituliskan juga ya? Dituliskan, Pak. Ya, kalau dituliskan sih nggak apa-apa. Jadi jangan mereka-reka ya tanpa ada ininya gitu, tanpa ada dasar gitu ya. Iya. Oke, kemudian saya balik lagi ke atas saja nih, naik turun. Saya lebih ingin lebih ke teknis ya, terutama di awal gitu ya. Nah, kebetulan ini dengan Bu Irma ya, Bu Irma ya. Kita sekarang ketemu dengan Bu Irma, terakhir dengan siapa, Jody begitu Jody. ya. Ya. Nah, di sini malah tinjauan pustakanya di bab 1 ya. Ya, ini dicek lagi, Feby. setarakan lagi lah posisinya ya, kalau memang di buku itunya, buku TA kan, buku penulisan karya ilmiah dari ITENAS. Katanya di panduan, Bu. Iya. Oke, kalau di bab 2 mengenai pengenalan suara, rasanya sama, saya juga mengkomentari terhadap Brody ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk kalimat, tapi berikanlah dalam bentuk gambaran visual secara prosesnya. Di sini hanya 2 langkah pembelajaran pola suara melalui pembandingan pola. Nah, kira-kira seperti apa gitu ya? Pengenalan pola itu secara garis besar. Kemudian di sini ada MFCC ya.
Ini, nah ini banyak sekali. Kalau tadi pas saya coba lihat ya, terutama di bab 2 ini, bisa diceritakan dari mulai prosesnya di DC removal ini, mulai dari awal itu maksudnya apa gitu ya, kemudian Anda sampaikan fungsinya ini, apa yang dilakukan di dalam proses itu, di dalam programnya itu bagaimana gitu ya. Di yang pertama ini Pak, di Ya, mulai dari DC removal. Nah, di DC removal itu menghilangkan beberapa komponen sinyal DC atau arus yang searah untuk mendapatkan hasil normalisasi. Kalau programnya memang ada ya? Ada Pak. Anda pakainya Python? Python. Oh, jadi data dari suara hasil WAV itu kemudian langsung di remove gitu ya? Iya. Setelah ini ada di bab 3 Pak, yang bagian yang ada sinyal-sinyalnya. Panjang sinyal itu satuannya apa? Kenapa? Panjang sinyal. Hertz. Panjang hertz? Iya. Hertz itu bukannya frekuensi. Oh. Desibel, panjang sinyal. Desimal apa itu desimal? Kalau saya desibel itu power suara gitu ya. Tapi kalau panjang sinyal, nah itu ini satuannya apa ya di sini? 0 kurang dari N, ini persamaan 1 nih. 0 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan N minus 1, mungkin adalah panjang sinyal. Yang dimaksud panjang sinyal itu apa? Durasi lamanya waktu gitu. Bentar Pak. Kalau di sini kan ininya Pak, kan jadi pencuplikannya kalau misalnya yang di bab 3 itu kita ambil angkanya berapa, misalnya 10 dicoba dihitung tuh diambil angkanya 10, 11, 12, 13 sama 17. Nah, itu tuh dibagi sama jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5. Ya, kalau di dalam kenyataannya panjang sinyal itu isiannya apa gitu maksud saya, itu variabel untuk apa Pak? Banyak datanya Pak. Banyak data. Iya. Oh, ya karena kan di sini bahasanya panjang sinyal gitu ya. Iya. Kesetaraan antara formulasi yang Anda gunakan dengan penerapannya itu jadi agak rancu gitu ya. Nah, ini seperti apa? Nah, oleh karena itu butuh bukan hanya persamaan begitu ya, tapi ada semacam contoh penggunaan di sini ya. Penggunaan yang nantinya akan Anda pakai, karena panjang sinyal yang dimaksud itu apa gitu. Panjang itu kan satuan metrik ya, meter, sentimeter gitu ya, milimeter. Yang dimaksud apa? Kalau disebutnya di sini bukan sinyal ya, panjang data, nah saya ngerti gitu ya. Berapa bit gitu, 1 bit, 2 bit, 8 bit misalnya begitu ya. Nanti diperbaiki. Ya harus harus dijelaskan nih. Kemudian berikutnya apa nih? Pre-emphasize. Pre-emphasize ini mempertahankan beberapa frekuensi tinggi. Jadi mengurangi noise, tujuannya mengurangi noise pada sinyal dan menyeimbangkan spektrum voice. Ya. Menyeimbangkan spektrum voice. Jadi kan tadi tuh di proses DC removal kan ada yang dihilangkan beberapa komponen. Nah, di sini dipertahankan bagian yang tingginya dan ditekankan pada bagian yang tinggi dan yang lebih rendahnya gitu. Ya, di sini Anda mengambil contohnya sebagai contohnya ini ada
suara manusia mungkin ya di sini karena ada dikeluarkan melalui bibir, terjadi peningkatan sebesar +6. +6 itu +6 apa nih? Kalau di halaman berapa nih? Di halaman 10 paling atas, di bawah yang tadi itu ada +6 itu maksudnya +6 apa? Itu itunya Pak, desibelnya, oktav slope-nya. Ya, karena yang tahu kan Anda, bukan orang lain ya. Oh, iya. Nah, yang tahu kan Anda gitu, jadi harus terlihat di sini ada satuan jelas. Kemudian kalau melihat dari grafisnya memang apa namanya, di sini nih emphasize itu lebih ke frekuensi atau lebih ke amplitudo? Ke frekuensi Kak. Ke frekuensi. Ya. Kalau melihat di sini yang perbandingan di gambar ya, atas dengan yang bawah begitu ya. Ini ada penguatan di wilayah frekuensi yang tertentu kalau di sini. Iya. Kita lihat di gambar itu. Iya, Pak. Berarti naikkan magnitude berarti di sini. Oh. Betul kan? Ya, nah, artinya harus jelas Anda bukan hanya sekedar gambar, tapi bisa menunjukkan di gambar tersebut bahwa inilah dampak adanya pre-emphasize. Boleh dengan tanda apa namanya bulatan, kasih identitas. Nah, Anda baru jelaskan di situ. Ini adalah hasil dari pre-emphasize. Ini rumus-rumus ini Anda pakai juga di sana, atau Anda menggunakan library saja? Gimana? Pakai enggak Pak, digunain di rumus. Digunakan rumusnya ya. Ini ada SN-1. SN-1 itu artinya data ke sinyal sebelum sinyal ya. Sinyal sebelum pre-emphasize-nya. Alfanya di sini adalah 0,97 sampai dengan 1. Default. Defaultnya 0,97. Ini Bisa dari mana ini? Ininya apa? Perolehan. Jadi kalau misalnya alpha di sini tuh kan dia kisarannya 0,9 sampai 1,0. Nah, jadi saya tuh ngambilnya pakai yang defaultnya Pak. Kebanyakan peneliti dia memakainya 0,97 dari paper-paper yang lain. Ya, ini kan butuh referensi ya. Iya. Ini Anda ambil referensinya tidak ada, soalnya hanya gambar saja manunggal sekian. Oh iya. Dari itu tidak ada ya. Kalau saya tetap berharap ini ada contoh penggunaan gitu kan ya, dari data apa seperti inilah gitu apa namanya prosesnya. Ini frame blocking gimana nih? Bentar. Kalau untuk frame blocking itu prosesnya dipotong-potong gitu Pak. Jadi dipotong-potong untuk memilih data yang akan diproses dalam pengenalan suara. Jumlah frame-nya ditentukannya kalau di program Anda gimana? Atau di teknik Anda mengikuti ini? Random ya. Apa yang di random? Jadi rumusnya mah sama Pak seperti ini. Jadi nanti hasilnya yang random gitu maksudnya. Apanya yang random? Hasil jumlah frame-nya. Jadi sama kayak di perhitungan. Ya, kalau random itu ya memang kalau di Indonesia kan acak, tapi yang Anda maksud random acak itu adakah suatu variabel yang dibuat random begitu? Sampel point-nya di random begitu. Jadi sampel bentar Pak. Jadi di sini tuh nilai sample rate-nya 32.000. 32.000 itu didapat dari proses awal, yaitu frekuensi sampling dikalikan dengan detik, dikalikan dengan bit dibagi 8, lalu dikali 1.
Maka frekuensi untuk sampel poinnya yaitu 32.000 byte, lalu dikurangi 800. 800 itu dari sampel. Ada di halaman berapa itu? Ada di halaman 32, Pak. Ya, kalau pakai buku mah enak langsung buka halaman gitu. Ini naik turun soalnya. Males ini. Nih, maksud saya gini, Anda menyatakan sampel rate begitu kan ya. Anda menyampaikan ada beberapa cara menghitungnya begitu. Ini dengan grid dan segala macamnya. Nah, itu kan kok Anda bisa ngambil itu alasannya apa gitu ya? Alasan mengambil memanfaatkan formulasi-formulasi sehingga muncul berapa byte gitu kan. Ini yang butuh ada informasi gitu. Kalau hanya rumus ini saja ya mungkin orang sudah biasa pakai. Tapi tentu saja ini yang kekurangannya ada referensinya dari mana gitu ya, harus diindikan ya, harus dijelaskan. Kalau buat setiap prosesnya, Pak, perhitungan setiap prosesnya ada di bab 3, Pak. Dari bab 3 ada saya mah yang di bab 2. Kan bab 3 gitu kan. Tiba-tiba orang dikasih latar belakangnya begini, tiba-tiba di bab selanjutnya lahir sesuatu yang tidak jelas gitu kan, dari mana itu kan tetap landasan, namanya landasan teori gitu kan ya. Iya, Pak. Landasan teori yang tidak berlandaskan, menggunakan yang tidak punya landasan gitu. Jadi ini 1 minus N per M plus 1. Ini dibagi M dulu atau M plus 1-nya itu digabungkan? Karena formulasinya Anda buat dalam satu baris gitu ya. 1 minus N per M. Baru ditambahkan 1 gitu ya. Apa memang begitu? Atau jangan-jangan karena menulisnya seperti asum di M ke 1 sebetulnya, atau bagaimana? Atau memang dibagi M dulu ya? Kurang-kurung, Pak, itu. Jadi yang benar yang mana? Nanti di formulasi programnya salah lagi. Iya, kurang-kurung, Pak, itu. Jadi I dikurangi N, lalu dibagi M ditambah 1, seperti itu. Ya berarti M-nya masuk ke bagi gitu ya? M ditambah 1 dulu, Pak. Ah, itu dia. Jadi harus jelas ya. Iya. Di programnya benar kan nih? Benar, Pak. Cuman salah di laporan. Atau jangan-jangan yang itu yang dianggap benar, sebenarnya ini yang tulisan ini yang benar gitu. Enggak, Pak. Benar yang di program. Nah, Bapak punten. Ya. Apa mungkin Feby di share screen aja ya laporannya supaya nyambung gitu. Oh, boleh, Bu. Jadi buka halaman berapa ini, jadi sambil ditunjukkan juga ya di layarnya. Boleh. Enggak, Pak Milda. Saya 2 komputer, jadi lihat kiri, lihat kanan. Iya, Pak. Iya, Feby, gitu aja supaya lebih jelas di share, bisa nggak laporannya? Iya. Sebenarnya saya lebih apa namanya, lebih concern-nya di wilayah teknis ini ya, di wilayah teknis yang maksud saya bab 2 lah gitu ya, bab 2 yang nantinya akan ada benar-benar. Saya sering kadang-kadang ini benar-benar Anda pakai atau sebetulnya tidak gitu aja. Ya, kalau misalnya Anda pakai, ya nanti bisa nggak Anda tunjukkan gitu di dalam program. Cuman ada di dalam potongannya kan ada tuh ini begitu. Tapi konsep yang Anda pakainya itu sesuai tidak sesuai. Tadi ada hal yang Anda sampaikan di bab 2, tapi di dalam tulisan teorinya tidak muncul begitu. Nah, ini bagaimana jadinya? Kan hampir banyak nanti jangan-jangan ini malah tidak jelas begitu. Oke, saya loncat-loncat saja nih. Ini ada tadi yang beberapa yang secara ini lebih ke formulasi ya, ada beberapa hal nanti mesti dijelaskan. Ya, seperti ini nih, filter bank gitu ya, filter bank di sini mana nih halaman. Nah, di persamaan 8 halaman 24.
Tentunya dapat ini menurut 8 karena ada koefisiennya diperolehnya sekian. Nah, nilai persamaannya YT sama dengan sigma sekian SJ HIJ. YT filter B, N jumlah magnitud gitu ya. SJ sekian, HIJ sekian. J-nya itu apa sih? J. Oh. Kemudian di dalam sigma ada F sama dengan 1 to N, tapi nggak pernah dipakai tuh variabel F-nya. Oh, yang ini ya, Pak? Ya. Itu kan ada F tuh, sigma F sama dengan 1 to N. Oh. Tapi variabel F-nya merepresentasikan apa itu? Oh iya. Kemudian yang J-nya itu J-nya itu dari SI harusnya, Pak. Yang SI ini. ya, koefisien filter bank pada frekuensi J dalam kurung I, 1 kurang dari I kurang dari M. Iya. Jadi ini tuh SI sama SJ yang diproses sebelumnya, Pak, yang di sini. Yang SJ yang SI yang di atas. Iya, yang di atasnya. Yang di atas persamaan 8 itu. Iya, iya, yang di persamaan 7. Ya, di persamaan 7-nya itu dipakai di 8. Iya. Nah, kalau memang itu adalah indeks, berarti S-nya juga berindeks. Tapi kalau yang dimaksud I itu adalah data ke, berarti harusnya data ke gitu ya. S dalam kurung J-nya itu kan sebetulnya bukan indeks, tapi lebih ke nilai entah suatu fungsi S gitu ya. Enggak, Pak, ini dari atas, dari proses sebelumnya. Nah, nggak, maksud saya itu metode penyampaiannya gitu ya, kan setara tuh. Kalau di SI yang di atas itu adalah hanya sebagai indeks S ke I gitu ya. Tapi di bawahnya tidak ada S ke I, yang ada adalah S dalam kurung J gitu. Oh, iya, Pak. Betul kan? Iya. Nah, ya. Pokoknya di bab 2 ini mohon diperlihatkan pemanfaatannya yang setara dengan apa yang Anda kerjakan begitu. Supaya nanti yang baca itu mudah gitu. Diharapkan mudah lah maksudnya ya. Iya. Untuk yang persamaan 10 W sekian itu ada 0 tiba-tiba di bawah, maksudnya apa ya? Oh, itu bentar, Pak. Nanti di rumus Anda gimana, di komputer yang Anda pakai gimana? Enggak, Pak, enggak ada 0. Ya nggak tahu, ini ada muncul di sini. Iya, iya. Tapi kalau di sininya mah nggak ada, Pak, di perhitungan sama di programnya. Terus maksudnya 0 ini apa? Salah, kayaknya salah penulisan. Soalnya di perhitungan nggak ada 0. Nggak ada, atau sebetulnya ada, Anda yang nggak tahu, karena itu ada kurawal loh. Ngerti ya maksudnya kira-kira kurawal itu? Oh. Itu kan mungkin yang, karena di posisinya demikian, N-nya juga saya tidak tahu ini wilayahnya kemana. Saya awalnya hanya melihat menginterpretasikan N itu di antara gambar itu. Mungkin ini kan karena ada dua kondisi, 0 dan nilai yang di atasnya begitu kan. Oh. Saya nggak tahu yang 0 ini masuk ke ranah apa, apakah N-nya tidak ada gitu ya. Nah, kalau misalnya memang demikian, Anda gunakan formulasi ini seperti apa di dalam program Anda begitu. Kalau di perhitungannya cuma CN lalu ditambah dengan L dibagi 2 lalu dikalikan dengan sin N Pi dibagi L. Oke, ini notasi-notasi juga tidak lengkap ya. N kecil ya. Ada N besar, ada L begitu ya. Nah, itu kan harus setara, ini apa yang dimaksud begitu. N kapital atau uppercase apa? Harusnya N
lowercase sepertinya tuh. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Diperbaiki nanti. Oke. Nah, ini tentang yang arsitektur backpropagation. Kalau di dalam program Anda yang bulat-bulat ini Anda representasikan apa? Neuronnya, Pak. Jadi data ke satu, kalau buat di input data ke satu, data kedua, data sampai ke data ke 13. Ya, artinya maksudnya kalau data adalah variabel gitu. Jadi yang XI itu data gitu. Itu data, tapi disimpan di mana datanya? Datanya di CSP, Pak. Di mana? Di CSP. Oh, maksudnya di itu di Excel. Ya, di Excel nanti masuk ke backpropagation-nya tuh dilihat sesuai koefisiennya, datanya misalnya ada berapa. Kalau data yang saya ambil ada 13, berarti neuron inputnya itu ada 13 seperti itu. Ya, artinya kan tadi kan yang saya tanyakan representasi bulatan ini berarti sebetulnya dia variabel gitu ya. Oh iya. Hanya cuma di CSV, benar? Iya, Pak, betul. Nah, berarti kan kalau sifatnya demikian berarti itu Anda buat dalam bentuk matriks ya? Iya. Matriksnya berapa kali berapa? 13 kali 13. 13 kali 13, berarti ada 13 layer gitu ya? Iya, ada 13 lagi. Yang ke kanannya 13, ke bawahnya 13. Jadi inputnya 13, 13 kali 1, Pak, maaf. Oh, satu baris. Iya, satu baris. Oh, satu baris. Berarti hanya ada satu baris itu merepresentasikan apa tuh? Itu satu suara. Oh, satu suara. Kalau di gambar ini berarti apa yang sebetulnya yang diarahkan begitu? Berarti ini ada sejumlah baris ini menyatakan sejumlah, anggaplah itu suara begitu. Iya. Jadi ini tuh koefisien 1, X1 itu misalnya. Koefisien 2, koefisien 3, sampai koefisien 13. Jadi koefisien itu hasil dari MFCC-nya. Kalau yang di CSV itu dianggap sebagai apa? Input, hidden, atau output, atau apa? Karena satu baris kan? Input, Pak. Oh, di input. Kalau hidden itu kita nentuin sendiri, jadi bisa diubah-ubah. Jadi bisa diubah-ubah, misalnya kita hidden-nya mau dari bebas gitu, random, dari 1 sampai 100 juga bisa. Kalau untuk output, tergantung output yang dihasilkan itu seperti apa. Kalau panah-panah ini artinya apa? Pengiriman datanya dikirimkan gitu? Enggak, jadi Pak, kalau misalnya buat X1 ini, dia masuknya ke Z1. Nah, ini di panah itu tuh ada bobotnya. Bobot ya, untuk artinya nanti penggunaan data dari misalnya X1 itu dipakai oleh yang hidden layer di Z2 misalnya gitu ya, dengan bobot sekian. Betul ya? Iya, X1 hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3, sampai gitu. Seterusnya ya, begitu dipakai. Ya. Oke. Ini ada salah nulis saja nih, ada yang netron, ada yang neuron. Anda harus cek. Oh. Ya. Beda artinya ya. Harusnya di persamaan 15 dan 16 itu dua persamaan atau 14 sama 15, Pak. 15 dan 16. Oh, 15 itu turunan dari atasnya sih harusnya nggak ada ininya. Nggak ada angka. Iya, nggak ada persamaannya. Nah, karena di situ ada angka, ada tanda sama dengan, tapi tidak ada yang dibuat sama dengannya apa. Oh iya, ini turunan dari atas. Angka 16-nya dihilangkan berarti ya? Iya, Pak.
Mohon hati-hati nih dalam penulisannya kalau tidak ada nama variabel atau apapun itu. Ini yang terakhir di kakatuan. Kakatuan itu begini nih. Iya Pak, kakatua yang diambil emang jenisnya. Bukan, maksud saya informasi tentang kakatuanya ya segini. Iya, hanya segitu. Oke lah, untuk sementara itu dulu, silakan Bu Irma. Iya, makasih Pak. Ya Pak Nuhun. Oke, Feby, saya mau lihat tadi di tujuannya ya. Tadi itu tujuannya apa ya di slide-nya, saya lupa. Tujuan Sekalian mumpung ingat, itu Anda menggunakan formulasi presisi sama seperti kemarin Jordi gitu ya. Anda karakteristik yang Anda pakai itu harus muncul di mana, di bab 2 gitu ya. Karakteristik Anda yang ini adalah presisi. Apa sih maksud presisi itu? Formulasinya ada di sana. Anda tinggal recall nama atau nomor persamaan begitu. Iya, betul. Oke. Nah, di tujuannya, di sini kan sebenarnya tujuannya adalah mengekstraksi ciri dari kicauan bla terus mengidentifikasi sehingga kedua menghasilkan identifikasi yang akurat. Sebenarnya yang mau diukur apa ya dari penelitian Feby ya? Kalau mengekstrak pasti rasanya kalau untuk sistem seperti ini pasti ada proses ekstraksinya. Tapi sebenarnya mau kita ukur apa sih dari penelitiannya Feby? Jadi parameter yang diukurnya tuh keakurasinya Bu. Jadi kalau misalnya inputannya apa, apakah dia berhasil dideteksi atau tidak? Jadi mengukur keakurasian berdasarkan dari ekstraksi ciri. Yang diekstraksi ciri itu apanya ya? Suaranya. Kalau suara itu biasanya dia identik dengan apa? Frekuensi. Ditanya frekuensi. Nah, mungkin dispesifikan di tujuannya, lebih ke tujuan penelitiannya. Jadi tadi yang diukurnya apa, kemudian tadi parameternya apa. Tadi kamu mengukur keakurasian dari parameter yang mau diukurnya apa tadi gitu kan ya. Nah, jadi kayaknya lebih dispesifikan ke situ gitu. Soalnya kalau kita coba mengekstraksi, mengidentifikasi, rasanya terlalu general gitu ya. Karena pasti kalau yang berhubungan dengan ini pasti ada proses ekstraksi, pasti ada proses identifikasi, tapi apa yang mau diukurnya gitu ya. Nah, terus saya tadi mumpung ingat aja, sebelum ini ya, kayaknya ada Feby nanti dicek lagi, ada istilah-istilah asing yang belum diitalik. Nah itu ya nanti dicek lagi. Jadi ada yang udah, tapi rasanya saya baca juga masih banyak yang istilah asing yang tidak bisa diterjemahkan, itu harus diitalik. Terus kemudian di bab 2 kayaknya masalah citasi ya. Nah ini hati-hati juga Feby, soalnya bab 2 ini kan pasti bukan dari hasil pemikirannya Feby nih, pasti kan ngambil dari sumber-sumber kan. Nah, lebih baik dicek lagi sumber yang di bab 2 itu pastikan disitasi. Jadi jangan sampai kelewat, takutnya cek terindikasi plagiarisme itu ya. Dan kalaupun sudah disitasi, rasanya sama selalu bilang lebih baik ditulis dengan pemahaman dan bahasa jangan copy paste gitu ya langsung ya. Iya, Bu. Oke. Nah, terus tadi kayaknya Pak Mildan sudah cukup banyak ngebahas di bab 2. Sekarang saya mau cek di bab 3-nya. Nah, di bab 3 itu di halaman 26 rasanya. 26 ya. Oke, 27. Di situ Feby tuh ada ya halaman 27. Nah, oke, ini halaman 27. Pada penelitian kali ini digunakan contoh data sebanyak 5. Dari berapa data sih sebenarnya? Sebenarnya tuh ini banyak Bu datanya. Berapa? Ada ribuan kalau di itu.
Nggak apa-apa, disampaikan aja data kamu punya datanya berapa. Justru kan kalau kita penelitian, justru itu ya, yang sifatnya kuantitatif tuh harus kita munculkan di situ. Jadi saran saya sebelum kamu kan sebenarnya kamu ini maksudnya pengen menjelaskan si proses perhitungannya. Tapi karena datanya terlalu besar, makanya kamu cuman mencuplik sekian data gitu. Tapi kalau di bab 3 kan sebenarnya udah masuk ke datanya punya Feby kan sebenarnya. Kecuali kalau misalkan di bab 2. Kalau di bab 2 itu kan kita cuma mengulas tentang tadi misalkan kayak kata panggilnya misalkan rumus ini kayak gimana, kamu bisa ngasih contoh persamaannya gitu ya, penjabaran persamaan boleh, dan itu angkanya nggak harus berkorelasi dengan penelitian kamu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di bab 3 itu dia si angka-angkanya itu ngambil dari penelitian punyanya Feby, sehingga pada saat kamu bilang pada penelitian ini digunakan sebanyak 5, sebaiknya dicantumkan data kamu kisarannya berapa. Ya, kemudian dicuplik gitu ya, atau misalnya dicuplik datanya sebanyak 5 gitu. Nah, karena kalau misalnya kita baca di sini, ini suka terulang sebenarnya dari tahun ke tahun. Jadi seolah-olah kita cuma punya 5 data gitu. Sementara kan kalau suara ya pasti banyak kan si data-data itunya kan, nggak hanya 5 kan, tapi pasti beda-beda kan, setiap kasus pasti beda kan gitu ya kan. Nah, jadi masukkan itu datanya berapa. Nah, terus kan kalau pas awal itu inputannya berupa apa sih? Ini kan baru masuk ke proses sampel point ya. Iya. Nah, itu datanya kayak gimana sih kalau pas masuk tuh? Datanya langsung keluar angka atau sebenarnya datanya adalah tadi frekuensi? Datanya suara dulu kan Bu, lalu nanti tuh dimunculin dulu frekuensi sampling dari suara itu berapa, gitu frekuensi jadi data awalnya. Nah, kayak yang di gambar 13 ya, betul ya? Iya benar. Oke, dari gambar 13 itu kan kalau saya lihat angkanya tuh 1000 gitu ya, ribuan. Tapi kalau saya lihat di contoh yang kamu ambil yang 5 data kok 10, 11, 12, kenapa bisa, saya nggak tahu ini gimana. Apakah tadi misalkan kamu hanya ngacak aja ngambil tapi nggak berhubungan dengan data punya kamu. Karena kalau saya lihat nih di gambar 13 nih ya, kamu pengen nunjukin ini yang dibutuhkan kan gitu ya. Itu kalau saya lihat kan datanya sampai ribuan tuh. Iya. Tapi ini ngambilnya 10, 11 gitu. Nah, ini gimana tuh? Kalau misalnya buat ini sih Bu, buat angka di sayanya kayaknya. Jadi ini tuh dikiranya tuh emang random aja gitu. Hanya untuk menunjukkan prosesnya aja gitu. Kirain tuh kayak gitu. Jadi tidak, Feby, salah informasinya Feby. Kalau nilai ribuan itu adalah memang frekuensi, dalam frekuensi samplingnya ngambil 32.000. Kalau nilai-nilai ini adalah nilai sampel dari sinyal yang Feby ambil. Nah, itu berarti si nilai yang data ini kan Feby ngambilnya 5, nah sebetulnya si data itu ada 32.000. Datanya 32.000 sampel, karena kan Feby mengambil 32.000 sampel per detik. Jadi dalam 1 detik sinyal itu ada 30.000 sampel. Nah, nilai tiap sampelnya berapa itu? Nilainya biasanya ada yang minus, ada yang positif, 0, dan sebagainya sinyal sampelnya gitu. Punten Ibu ikutan Bu ya. Ini kebetulan memang saya lagi pas di situ juga. Di situ X data sampling sinyal, kok satuannya byte gitu ya. Sebetulnya hanya sampel begitu sepertinya, 32.000 sampel gitu kan ya Bu? Iya, 32.000 sampel per detik satuannya itu. Sampel per detik, bukan byte iya. kan? Bukan byte. Kalau byte mah kalau ingin dirubahnya nanti menjadi biner, digital, nanti lebarnya itu, nah itu bukan byte ya. Ini buat apa? Salah itu Feby. 32.000 sampel per detik gitu. Oh iya. Ya, gitu. Berarti Bu Yuli itu maksudnya 5 itu dari 32.000 itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, tadi kata Bu Yuli bilang ada nilai dari minus dan sebagainya. Nah, gimana Feby kita mau dapat angka itu gitu loh. Maksudnya gini, bisa nggak kita munculin atau kita bisa tahu nggak si range angka 32.000 itu? Bisa sih Bu. Tapi harus di-run dulu.
Nah, maksud saya mungkin disesuaikan aja ya si angka apa namanya yang di 5 data itu tuh disesuaikan dengan Feby. Mungkin bisa jadi sebenarnya nggak ada data 10. Iya. Mungkin ya, bisa jadi gitu kan. Nah, jadi disesuaikan. Kalau tadi yang Feby bilang sebenarnya angka di sini angkanya random, itu biasanya kita taruh di bab 2. Kalau datanya nggak sesuai dengan penelitian kita. Tapi kan bab 3 itu yang biasanya berkorelasi sama penelitian kita kan. Oh iya Bu. Nanti diperbaiki lagi untuk perhitungan. Makasih Bu. Iya, nah termasuk tadi yang saya agak penasaran juga betul. Kan tadi dari 32 sampel itu apa namanya? Dia munculnya frekuensi lagi atau kayak tadi kayaknya ya range angka juga kayaknya dari sampai minus dan seterusnya gitu kan ya. Nah, itu mungkin harus diceritakan di bagian ini gitu. Oh iya Bu. Ada miss juga. Akan lebih bagus seperti itu. Terus kemudian oke. Tadi jumlah suara jantannya 51, jumlah betinanya 48 ya untuk data latih ini ya? Iya. Suara jantan 51 ini dari yang website yang tadi, yang Koko apa gitu ya? Iya, Kokato. Saya belum ngecek ke bawah lagi. Kalau tingkat akurasinya untuk jantan berapa persen, yang betina berapa persen? Kalau tingkat keakurasian Bu lebih tinggi di betina Bu. Oke, lebih tinggi di betina ya. Oke. Apakah Feby pada saat pengujian juga melakukan ini nggak? Pernah melakukan pengujian terhadap jenis suara burung yang nggak masuk ke dalam klasifikasi itu? Idealnya memang pasti false negatif ya, gitu ya. False positif ya harusnya ya. Jadi memang tidak masuk kedua ranah itu gitu. Tapi pernah dicoba nggak? Pernah dicoba Bu, cuman emang nggak dimasukin ke laporan gitu. Teridentifikasinya masuk ke mana? Masuknya ke betina Bu. Jadi kalau misalnya kan suaranya tuh suara kenari. Nah kenari itu rata-rata lebih cempreng kan. Jadi karena suara betina itu lebih cempreng, jadi itu masuknya ke betina gitu. Cuman yang diujikannya hanya 5 sih Bu. Oh, pas pengujiannya masuknya 5. Oke. Berarti dia masuk ke dalam range ya, bukan di luar range jantan dan betina ya, berarti masuk ke dalam range itu ya. Iya Bu. Nah, berarti ada kemiripan antara si tadi burung kenari itu. Hanya kenari aja ya? Kenari aja Bu. Oke, ini sih di luar ininya. Nah, terus saya mau tanya juga tadi yang pas bagian neuron itu ya, yang pas masuk ke backpropagation-nya nih. Output dari si MFCC ini berupa apa? Outputnya tuh berupa angka Bu, 1 atau 0. Jadi kalau misalnya 1 itu dia jantan, kalau 0 itu dia betina. 1 dan 0 aja ya. 1 itu jantan, itu betina. Terus kemudian mungkin vektor ya? Iya Bu. Vektor atau tadi kalau 0 dan 1 berarti dia boolean ya? Biner. Biner. Jadi 0 dan 1 aja. Iya. Terus pas masuk ke backpropagation-nya gimana? Karena di sini jumlah neuron inputnya 4 yang di halaman 37. Jumlah neuronnya 4. Terus hiddennya 3. Jumlah neuron outputnya 1. Jumlah iterasinya 10. Toleransi errornya 0,1. Nah, gimana cara pemetaan si proses dari output itu masuk ke dalam inputnya backpropagation itu gimana? Jadi Bu, ini mungkin Feby salah pemahaman lagi buat di bab 3. Jadi sebenarnya tuh jumlah neuron input yang ada di aplikasi Feby itu, di penelitian Feby itu 13. Untuk hidden yang 13 apa? Inputnya 13. Inputnya 13. Oke. Sesuai hasil dari MFCC, koefisien yang diambilnya kan 13. Jadi maksudnya inputnya 13. Lalu hidden-nya itu 13 karena udah pernah kan nyobain hidden-nya tuh di bawah 13. Tapi
dia tuh si akurasinya tuh kecil semua, jadi gamenya 13 kayak gitu. Nah, kalau untuk neuron output itu 1. Kenapa 1? Karena keluaran yang kayak gitu, jadi kalau misalnya inputnya satu input, misalnya suara 1, dia cuman ngelihatnya 1, hasilnya 1 atau 0 gitu. Jadi cuma 1, 0, 1, 0, jadi setiap data 1 angka gitu, 1 angka biner. Karena mengklasifikasikan 2 kelas itu ya. Iya. Terus laju pembelajaran yang dipakai 0,3 betul? Atau 0,1 default-nya. oh, jadi pakai default-nya 0,1. Oke. Jumlah iterasinya? Jumlah iterasinya tuh ada 50 sampai 200. Oke, ini mah kan kamu pengen nunjukin pada saat jumlah iterasinya ke 10 gitu ya. Memastikan perhitungan itu. Oke. Toleransi errornya 0,1. Kalau toleransi error nggak dipakai, jadi kan kalau di BP tuh ada 2 kondisi pemberhentian ya Bu ya. Ada pemberhentian berdasarkan jumlah iterasi sama jumlah toleransi error. Nah, kondisi pemberhentian yang saya pakai itu iterasi Bu. Jadi nggak ada toleransi errornya. Sebenarnya gitu. Berarti sebenarnya toleransi di sini nggak digunakan ya? Iya. Diimplementasikan. Nah, mungkin ini disesuaikan aja untuk yang bab 3 ya, jadi kayak agak bingung juga, takutnya nggak sesuai. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kamu pengen menunjukkan, ini saya mau melakukan proses, misalkan ya, melakukan proses kan iterasinya nggak mungkin sampai 120 kita masukin ke dalam laporan. Kamu kan bisa pakai kayak tadi perumpamaan ini dilakukan pada iterasi ke-10 gitu misalkan, tapi mungkin angka-angkanya disesuaikan dengan penelitiannya Feby. Nah, sekarang, tadi berarti bentar, coba saya scroll dulu ke bawah. Oke, tadi berarti sebenarnya parameter yang Feby uji itu, yang Feby ukur itu adalah salah satunya tadi jumlah ini ya, jumlah hidden layer ya. Jumlah iterasi Bu. Tapi tadi Feby bilang jumlah layer kurang dari 12, hidden layer kurang dari 12 ternyata mempengaruhi tingkat akurasi, betul ya tadi? Itu hanya percobaan Bu, jadi nyobain dulu aja, jadi nggak dimasukin ke penelitiannya. Jadi yang dimasukin ke penelitiannya di iterasinya aja gitu. Tapi artinya si jumlah hidden itu mempengaruhi dong. Artinya gini, saya mungkin bisa aja pakai jumlah hidden cuman 5 misalkan. Ya. Atau 3 boleh nggak? Mempengaruhi sih Bu. Cuman emang yang diukur kan? Iya. Betul ya, berarti jadi parameter. Maksud saya gini, biasanya memang jumlah iterasi itu mempengaruhi juga ya biasanya. Nah, tapi apakah iya hanya parameter itu aja yang mempengaruhi punya Feby? Kalau tadi statement yang Feby sampaikan, ternyata hidden itu juga mempengaruhi tingkat akurasi. Kalau memang iya, nah itu bisa dijadikan parameter yang diukur juga gitu. Ya, karena tadi ternyata, ya kecuali kalau misalkan sifatnya ini mau kasih berapapun nggak masalah, atau misalnya kayak tadi inputan, karena saya pakai inputannya 13 maka input layernya ya harus 13. Tapi kalau yang hidden tadi kamu bisa coba berapa aja, tapi kamu bilang tadi ternyata nggak boleh kurang dari 12 karena menurunkan nilai performansi sistemnya kan ya. Iya. Kalau gitu dijadikan salah satu parameter yang diukur ya. Iya sih. Itu. Jadi itu parameter yang Feby uji sebenarnya ya di penelitiannya ya, jumlah hidden layer-nya dan juga jumlah iterasi. Oke. Nah, terus nanti kenapa? Jadi yang mempengaruhi akurasi juga salah satunya tuh bobot Bu. Kalau yang penelitian yang Feby cobain kemarin tuh. Bobot, oke. Kalau misalnya kan itu dari misalnya iterasi 130 kan itu yang terbesar. Kenapa waktu pas ke 140 dia mengecil? Bisa aja Bu. Jadi kalau misalnya bobot di 120 itu dia bobotnya bagus, besar. Jadi menyebabkan di 130 dia akurasinya tinggi. Tapi bobot waktu pas 130 ke 140 itu dia bobotnya kecil. Jadi yang mempengaruhi nilai akurasi itu bisa aja dari bobot. Nah, apa yang mempengaruhi bobotnya jadi kecil ya pada saat iterasinya tinggi itu? Kalau buat bobot itu random sih Bu. Jadi kita nggak bisa nentuin bobotnya mau dari berapa sampai berapa. Nah, yang dimaksud random di sini tuh dia pasti punya range kan?
Mungkin maksudnya gini, ya memang random ya, random tuh acak, tapi maksudnya acak ini pasti dalam satu range tertentu gitu. Ya kan? Nah, itu Feby bisa kita dapat informasi itu nggak gitu? Kalau nilai Untuk penentuan bobot itu gitu. Misalkan mungkin range-nya itu ya 0 sampai 1, tapi angkanya mungkin itu tadi kombinasinya gitu kan. Atau ternyata bisa loh lebih dari 1 gitu. Random itu seperti itu untuk yang kasus Feby. kalau buat di kasus saya tuh nilainya 0 sampai 1 sih Bu. Nah itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa juga bilang random. Kalau kita udah ngomongin random tuh kayak udah nggak punya acuan batasan data ya. Tapi kan ternyatanya tadi Feby bilang 0 sampai 1 ya antar kombinasi angka itu kan sebenarnya. Ya random, tapi kita punya punya rule-nya, punya standarnya ya. Iya. Nah itu mungkin harus disampaikan juga. Itu ada di pengujiannya nggak ya? Ntar saya lagi ngecek lagi. Oh sebelum saya masuk ke pengujian, ini Feby kayaknya sayang kalau di bab 3-nya ya itu nggak ada ini desain sistemnya UML-nya. Oh iya. Oh nggak kelihatan di F-nya sayang ya. Jadi dimasukkan use case-nya activity sequence diagramnya lebih baik dimasukkan ya. Jadi kelihatan alur proses desain sistemnya. Nah, terus kemudian di bab 4 sekarang, bab 4-nya oke, data uji. Oh iya, tadi ada tabel, kalau nggak salah saya lupa di tabel di bab 3 ada yang kepotong. Jadi kalau pisah halaman, header-nya di ini ya, di repeat header ya. Oh iya Bu. Ada yang Nanti dicek lagi. Oh ya, terus sama judul tabel, judul gambar, kalau Feby baca di aturan yang penulisan karya ilmiah punya ITENAS, itu nggak dia bikin beda font face-nya, jadi tetap Times New Roman. Times New Roman, tapi size-nya aja, size-nya kalau nggak salah dia 10 atau 11, saya lupa. Terus kalau di dalam naskah, kayak misalkan, bentar, Feby lagi buka nih. Itu kan tabel 8 kan, kalau Feby masukin, ini nih, 322, di situ ada secara lebih detail gambar 23, ada itu ya, tulisan gambar 23. Itu font face-nya beda lagi kan. Nah, rasanya kalau di penulisan standarnya ITENAS, dia semuanya sama font-nya. Jadi font-nya Times New Roman aja, nggak jadi Courier News di situ. Iya. Terus dibiasakan kalau merujuk ke nama gambar atau nama tabel, si huruf depannya di kapital. Jadi gambar 23, nah si G-nya huruf besar. Oh, iya. Misalnya dapat dilihat pada tabel 3, si T-nya huruf besar. Itu dibiasakan. Ya, kita penulisan laporan sama paper itu hampir sama kalau kita merujuk ke tabel atau judul gambar ya. Oke. Nah, terus kayaknya pas yang di bagian pengujian, di sini udah bagus sih, Feby udah bikin tabel pengujian ya. Jadi ada kasus yang diuji, kemudian di situ ada screen code-nya, kemudian ada output-nya. Nah, tapi rasanya tadi di aplikasinya juga ada gambar-gambarnya ya kalau nggak salah ya Feby ya? Iya Bu. Nanti dimasukin ya ke tabel-tabel yang di 454, 455. Ya, itu dimasukkan ya? Iya Bu. Nah, terus sama yang tadi sebenarnya nyambung tadi yang ditanyakan oleh Pamilda sebenarnya. Kayak misalnya saya lagi buka nih di 454, kita lagi ngebahas pre-emphasize. Tadi di bab 2-nya, kamu cerita tentang si rumusnya, persamaannya, ya kan? Nah, sebaiknya sebelum masuk source code, kamu tambahin aja misalnya satu kolom berisi flowchart-nya atau persamaan. Jadi betul-betul tadi yang ditanya Pamilda sebenarnya diimplementasiin nggak? Gitu. Jadi supaya nyambung kan gitu ya. Iya Bu. Nanti terus outputnya, kalau tadi ada gambarnya lebih baik dikeluarkan juga gambarnya. Oke, terus nah nanti ditambahin lagi yang di bawah-bawahnya juga sama ini ya. Iya Bu. Oke,
Oke, sebentar. Oke, nah sekarang saya masuk ke pengujian berdasarkan nilai iterasi. Oke. Nah, di sini yang saya baca pengujian berdasarkan nilai iterasi dari iterasinya dari mulai 80 ya. Iya, Bu. 80 sampai 80, 90 sampai 120. Nah, kenapa dimulai dari 80 iterasinya? Jadi sebenarnya tuh kan dimulainya dari 55. Nah, ternyata di 55 itu akurasinya tuh kecil-kecil, Bu. Dari 40, 45, 30, 40, 40. Nah, jadi diambilnya tuh dari bagian 80-nya aja. Tapi sebenarnya ada sih kan di lampiran buat hasil-hasilnya. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya buat di tabel yang 31 kan itu ada pengujian iterasi lagi. Tapi dia yang lebih kecil. Jadi perbandingan aja sih, Bu. Oh iya betul, di sini ada iterasi pengujian ulang berdasarkan nilai iterasi. Kalau saran saya sih daripada bingung kan di sini ya pengujian ulang gitu. Kalau pengujian ulang kan terkesan berarti ada parameter yang kita ubah atau ada parameter yang kita tambahkan kemudian ya kan diulang kan namanya juga ya. Tapi sebenarnya ini tuh dengan parameter yang sama ya, dengan parameter yang sama, cuman kamu nguji dari iterasi mulai dari 50 ya, benar ya? Iya, Bu. Nah, kalau gitu digabung aja ya, supaya nggak multitafsir juga ya, pengujian ulang tuh ya. Oh iya. Ya, jadi mungkin tadi digabung tapi mulai dari 50 gitu misalkan. Ya, nah kemudian dijelaskan juga kenapa harus mulai dari 50, kenapa nggak mulai dari iterasi ke-10 misalkan gitu. Oke. Berarti kan dari ini tuh kamu mentraining dari, oh iya, yang trainingnya mana ya? Pengujian si MFCC-nya ada di mana ya? Yang training pelatih. Kok ada sih? Iya, ini nah ini sayang sih sebenarnya yang udah dilakukannya sebenarnya banyak, tapi nggak dilaporkan. Saya nggak nemu di sini di mana pada saat, soalnya di kesimpulannya ada sinyal yang jantan itu 2.000 sampai 6.000, sinyal yang betina 3.000 sampai 6.000. Tapi itu ada di mana ya di laporannya? Ada, Bu, di halaman 68. 68, oke. Cuman emang kan harusnya berbentuk sinyal ya, Bu ya. Makanya miss-nya tuh yang tadi yang Ibu katakan yang harusnya sinyalnya tuh dimunculin di output ini, cuman nggak dimunculin gitu. Oke, nah ini pun yang di Chebstral filtering. Nah, ini kan sebenarnya ngekstraksi ya, ini mah pengujian ini ya, pengujian apa namanya? Alpanya ya. Iya kan? Nah, maksud saya ini kan menguji dan ini tuh biasanya hanya satu. Itu dari satu kan? Dari satu sinyal ya? Iya, Bu. Dari satu sinyal kan? Tuh kan makanya saya pikir yang Chebstral filtering ini ya hanya satu sinyal aja, tapi ternyata di bawahnya untuk hasil perbedaan frekuensi di sini udah ada kesimpulan tapi sedikit dibikin terpisah aja. Jadi memang ada khusus dia untuk menguji si nilai MFCC-nya. MFCC pada saat training dia dapatkan berarti kamu melakukan ekstraksi dari 51 data jantan sama 46 ya tadi ya, 40 data betina gitu kan. Nah, di ekstraksi kenapa kok bisa dapat yang betina itu 3.000 sampai 6.000 kan? Iya. Nah, itu yang kita nggak dapat gitu. Oh, iya. Judulnya kan jelas pakai MFCC gitu, tapi pengujian itunya malah nggak muncul. Iya. Ya, ini cuma pengujian kayak yang kamu munculin cuma pengujian alpha itunya aja. Cuman maksudnya kita pengen lihat performasi MFCC untuk data yang si kamu pakai ini seperti apa gitu. Makanya nanti rank 3.000, 6.000 ini sayang gitu ya, datanya kamu cuma munculin 2 baris kali. Iya. Nah, itu berarti nanti dimasukkan pengujian untuk MFCC-nya. Termasuk mungkin nanti masukkan juga pengujian untuk yang ini. Pengujian untuk yang MFCC ujinya. Kalau tadi kan berarti kalau yang 3.000, 6.000 ini berarti untuk data latihnya ya? Iya, Bu. Data latihnya diperoleh kalau untuk yang betina sekian, yang jantan sekian, kamu punya range-nya kan?
Nanti harusnya ada pengujian untuk si data uji ya, pengujian data uji MFCC-nya gitu ya. Oh, jadi maksudnya gini Bu, pengujian MFCC 99 suara berapa, lalu pengujian MFCC 21 suara gimana gitu maksudnya? Itu data uji ya? Yang kamu sebut tadi data uji? Iya, data ujinya kan misalnya 21, berarti MFCC dari 21 suara berapa? Ya, iya betul betul. Makanya nanti itu sebenarnya kalau misalnya datanya banyak tadi ya, itu masukkan ke lampiran nggak apa-apa. Jadi kayak misalkan di sini kamu ngebahas mana tadi? Nah, di sini tiba-tiba jantannya 5, betinanya 3 gitu kan. Kondisinya 50 sama 30, MSE-nya sekian aja gitu. Tapi kita kayak tutup mata gitu sebenarnya hasil ekstrak dari si data itu berapa sih? Benar nggak sebenarnya? Oh iya. Ya kan. Nah, itu bisa kamu rujuk sebenarnya. Jadi terdeteksi benar 5 itu merujuk ke tabel apa namanya? Tabel yang pengujian ininya ya. Iya. MFCC-nya. Nah, terus mungkin ditambahkan juga sama dengan pengujian yang tadinya pengujian iterasi, pengujian hidden layer tadi. Iya, Bu. Pengujian hidden layer-nya, terus sama pengujian bobot tadi ya? Iya. Pengujian bobot kan. Nah, jadi supaya gini. Nah, sebenarnya agak disayangkan sih, karena kalau kita baca si laporannya, itu kayak kita nguji ini doang, uji fungsi aja gitu. Jadi performanya nggak kelihatan gitu, performanya kamu. Apalagi ini kayak datanya cuma sedikit kan, 9 sama 12 gitu kan. Ya kan 9 suara jantan sama 12 suara betina gitu. Udah mah data pengujiannya sedikit, terus kayaknya yang diukurnya cuma iterasi doang gitu, kayak terkesan kayak gitu kan. Padahal tadi mau bilang dia tuh dipengaruhi oleh bobot loh gitu. Dipengaruhi juga ternyata oleh tadi hidden layer-nya. Nah, kenapa nggak dimasukkan ke sini? Gitu. Oh iya Bu. Udah gitu tadi betul disampaikan Pamilda di kesimpulannya kok agak kontradiksi juga gitu ya. Dibilang jumlah iterasi mempengaruhi tingkat akurasi. Tapi dibilang maka tidak selalu menghasilkan akurasi yang baik. Maunya apa sih gitu. Iya. Nanti Sebenarnya mungkin diberikan penjelasan yang mempengaruhi tingkat akurasi tadi apa gitu. Untuk kasus yang kamu tadi kamu bilang kan ternyata tingkat akurasi yang tinggi mempengaruhi apa tadi? Bobot ya, kamu bilang ya? Iya. Mempengaruhi bobot kan. Nah, jadi mungkin perlu ada penjelasan itu di situ ya. Tapi Bu, kalau untuk bobot kan di lampiran itu bobotnya banyak ya Bu ya? Di mention aja gitu melalui kata-kata gitu ya Bu. Maksudnya gimana? Dimension melalui kata-kata gimana? Untuk kesimpulan maksudnya? Buat di pengujian kan ini ada bobot, sebenarnya di lampiran udah ada bobot tiap iterasi. Jadi nanti bentuk. Oh, tunggu dulu, Feby, maaf takut saya salah. Kalau bobot itu kan tadi kata kamu bobot ini mempengaruhi tingkat akurasinya ya? Iya. Nah, di situ kamu ada mengganti nilai mengganti nilai parameter bobot nggak setiap iterasi? Enggak. Jadi cuman diubah aja si iterasinya sih Bu. Misalnya iterasi ke-50, dia muncul bobotnya berapa gitu. Oh, jadi bobotnya mau nggak kita ubah ya, nggak kita atur ya untuk bobotnya. Oh, kalau gitu bobot nggak bisa kita ukur ya, karena dia dipengaruhi jumlah iterasinya ya. Nah, tapi apakah ini ada perbedaan bobot nggak? Kalau misalkan kita coba bobotnya 10 sama 100, si bobotnya itu mungkin ada perubahan range nggak sih? Kayak tadi misalkan kalau bobot 10, kalau iterasinya 10 mah datanya 0 sampai 1 misalkan. Kalau iterasinya 100 bisa jadi 1 sampai 10 gitu. Ada kayak gitu nggak sih? Atau tetap sama? Tetap sama sih Bu. Range-nya 0 sampai 1? Iya. Yang menentukan bobot itu gimana? Dari sistemnya? Jadi memang proses dari MFCC itu menghitung bobot sih Bu.
MFCC-nya menghitung bobot. Propagation kali. Propagation, maaf. Ya kan? Oke. Ya, kalau gitu itu aja tadi udah mau jam 3 soalnya. Berarti yang bobot nggak perlu dimasukkan ke sini, tapi harusnya begini, di penjelasan kamu yang nomor 2 itu tadi, kesimpulan nomor 2, mohon untuk diperjelas lagi ya. Nah, kenapa kan kamu bilang semakin rendah akurasi akan semakin baik akurasinya, semakin banyak iterasi, semakin baik akurasi. Tapi yang untuk pengujian kamu ternyata tidak berlaku kan? Nah, maka itu disebabkan oleh apa? Oh, iya. Terus yang nomor 4, penggunaan jumlah data yang sedikit akan mempengaruhi nilai akurasi. Sangat mempengaruhi nilai akurasi. Tapi kan nilai akurasi kita yang bikin sendiri kan, kita yang nentuin kan? Iya. Berarti nggak sesuai dengan nomor 4. Iya sih, Bu. Kalau gitu nomor 4 lebih baik dihilangkan aja ya. Iya. Nah, sama mungkin tadi ya, kayaknya tambahkan juga pengujian untuk yang hidden layer tadi ya kayaknya. Iya. Hidden layer dia yang optimalnya ada di mana? Kan tadi kamu bilang hidden layernya harus di 12. Ternyata kalau kurang dari 12, dia akurasinya rendah tadi bilang gitu kan? Ya. Mungkin itu aja kalau dari saya, Bu Yuli. Udah jam 3, udah jadwal lagi ya. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Irma dan Pak Melda. Iya, tadi udah dicatat semua ya masukan Bu Irma dan Pak Melda ya. Udah, Bu. Ada lagi mungkin Pak Melda tambahan atau gimana? Atau sudah? Gitu. Ada tambahan lagi atau sudah? 5 Bu kalau tambahan. Nanti kalau Sampai mau malam ya Pak. 5 Bu kalau ada tambahan. Sampai malam. Ya udah. Bu Irma cukup ya atau gimana ya? Cukup. Udah cukup. Udah. Kalau gitu mungkin silahkan Feby untuk menutup presentasi sidang TA-nya. Sekian presentasi sidang akhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin Feby keluar dulu ya. Kami akan diskusi. Makasih Bu. Makasih Pak.